Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa dan harapan kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul Tetap Mekar di Masa Sukar. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia membuat rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Yusuf dimusuhi dan dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur tua di Dotan, hanya karena mereka iri setelah Yusuf menceritakan mimpi yang dia terima dari Tuhan. Iri hati telah membuat saudara-saudaranya bertekad untuk menyingkirkan Yusuf. Namun, apakah Tuhan meninggalkan Yusuf sendirian di sumur tua itu? Tentu saja jawabannya tidak. Tuhan ada di sana untuk menjaga rancangannya terhadap Yusuf. Setelah sumur Dotan, Yusuf naik ke atas tangga sukses di rumah Potifar. Namun kemudian dia dipenjara karena fitnah dari istri Potifar. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dan menyertai, sehingga rancangannya di dalam kehidupan Yusuf tetap terjadi, sehingga Yusuf mengalami puncak keberhasilan di dalam Tuhan di istana Firaun untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sumur Dotan bisa menjadi alat bagi iblis untuk menggagalkan kita mempercayai rencana Tuhan yang sangat baik. Tetapi jika hati kita memberi respon seperti Yusuf, maka kita akan keluar dari sumur Dotan itu dengan mental seorang pemenang, yang membuat kita tetap dapat mekar sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita agar kita tetap mekar sekalipun di tengah masa yang sukar. Yang pertama, mari belajarlah menjadi pribadi yang cepat melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukai dalam hidup kita. Orang lain mungkin telah menyakiti kita, tetapi akan lebih menyakitkan lagi bila kita menggenggam dan tenggelam dalam rasa sakit itu dan kemudian menghidupinya setiap hari. Oleh karenanya, jadilah orang yang cepat melepaskan pengampunan. Dengan melepaskan pengampunan, itu artinya kita juga melepaskan rasa sakit itu. Mari belajar mengampuni seperti halnya Tuhan telah mengampuni setiap kita, sehingga hal itu membuat kita tetap mekar sekalipun di tengah kesukaran. Yang kedua, mari belajarlah tetap tegar dan tetap pegang janji Tuhan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita perlu terus memegang rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang bisa membuat kita tegar adalah bila kita berdiri di atas dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu adalah Tuhan dan janjinya yang tidak pernah berubah. Sehingga ketika kita berdiri di atas janji firman Tuhan dalam kehidupan kita pegang janji Tuhan, itu membuat kita tidak akan tergoyahkan. Sekalipun mungkin badai dalam kehidupan itu menimpa dalam rumah tangga kita, menimpa dalam pernikahan kita, menimpa dalam usaha pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam segala sesuatunya. Tetapi jika kita tetap berdiri di atas dasar yang kuat tak tergoyahkan, yaitu Tuhan dan janjinya, kita tetap berdiri dengan kokoh sekalipun badai itu telah menyingkir. Kita tetap tinggal sebagai orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yang ketiga, mari belajarlah untuk selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mudah untuk bersukacita dalam keadaan yang nyaman, tetapi sukacita sejati nyata ketika kita tetap bersukacita dalam keadaan yang sukar sekalipun dalam hidup ini. Jangan izinkan kekecewaan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita, karena itu akan mendewasakan kita. Tetaplah bersukacita karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Seperti halnya Tuhan menyertai Yusuf, demikian pula Tuhan menyertai setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Oleh karena itu, bersukacita dan bersyukurlah karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Artinya di masa sukar pun Tuhan tetap ada menyertai, sehingga hal itu membuat kita tetap kuat, teguh, bahkan mekar di tengah kesukaran. Yang keempat, milikilah tekad, komitmen untuk tidak menyerah, melainkan berserah penuh kepada Tuhan. Situasi yang buruk bukan berarti mimpi dan janji-janji Tuhan itu batal terjadi dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah berputus asa, apalagi memutuskan untuk berhenti atau bahkan mundur. Mari belajarlah untuk makin berserah penuh kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita dapat mengalami penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, kita akan tetap dapat mekar di masa yang sukar bila kita tetap terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Kita tidak dapat berdiri sendiri, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita perlu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kehidupan kita. Dengan tetap terhubung dengan Tuhan akan membuat kita tetap kuat, bertumbuh, bahkan berbuah, sekalipun musim yang sulit yang sementara kita alami. Sebagai orang yang melekat kepada Tuhan, kita akan tetap segar, tetap kuat, tetap bertumbuh, bahkan tetap menghasilkan buah sekalipun di tengah musim yang kering dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari belajarlah. Jangan menyerah, jangan berputus asa ketika kesukaran itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa melalui kesukaran Tuhan dapat membentuk setiap kita, tetapi juga membawa kita menuju pada rencana dan kehendak Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kitalah kemudian untuk berserah, karena kita tahu kekuatan kita terbatas, tapi dengan berserah penuh pada Tuhan, kita dapat melihat pertolongan Tuhan yang nyata dan tepat pada waktunya dalam hidup setiap kita, sehingga kita tetap mekar sekalipun di tengah masa-masa yang sukar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya menyatakan kebaikan-Mu atas kami semuanya. Malam hari ini kami mendengar firman-Mu, kami diingatkan dan dihiburkan kembali bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan ada masa-masa yang sukar untuk kami alami dan jalani, tetapi satu hal yang kami pegang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kami dan melimpahkan anugerah-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami dapat melewati masa-masa yang sukar. Bahkan kami tetap mekar sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan tidur dan beristirahat. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kualitas seorang pemenang terbentuk dan teruji pada saat dia diproses dalam dapur kesukaran. Dia akan tetap mekar sekalipun berada dalam masa yang sukar. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.